الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang, atau sab'atun, ada 7 kelompok, yudhilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka, fi dhillihi, di naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yaitu di hari mahsyar. Yang mana hari mahsyar itu nama lainnya adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Semua manusia dikumpulkan di tempat perkumpulan mahsyar. Buminya ya bumi yang sekarang kita huni ini, tetapi dirubah suasananya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, di hari bumi yang sekarang ini diganti oleh Allah dengan selain bumi ini kondisinya. Wassamawatu, dan langit juga dirubah oleh Allah tidak seperti kondisi sekarang. Kalau bumi kondisi sekarang itu namanya darul amal. Tempat amal, bukan tempat pembalasan. Sebetulnya pembalasannya sudah dapat, tetapi nggak tampak langsung, atau andaikan tampak tidak sempurna. Memang dunia tempat ujian. Kita baca subhanallah sekarang ini, sekarang juga langsung tumbuh satu pohon sempurna di surga sana. Hanya saja itu nggak kelihatan sekarang. Secara umum dunia ini tampaknya memang tempat kerja, nanti gajinya ngambilnya di akhirat. Kalau hari kebangkitan itu adalah kondisi dunia diganti sesuai amalan masing-masing. Kondisinya orang satu majelis bisa berbeda-beda kondisinya. Satu majelis di padang mahsyar, sebagian suka, sebagian duka, sebagian senang, sebagian sengsara. Seperti kondisi kita di majelis ini, sepertinya sama-sama duduknya amalannya beda. Dan nanti pada hari kiamat gak bisa ditipu, itu tampak beda-beda. Ada yang munawwar, bersinar, wangi. Ada yang baunya bau yang tidak enak. Ada mukanya dirubah dengan muka yang menghinakan, rupa yang begitu hina. Karena amalannya ketika dulu di dunia sama-sama hidupnya di satu kampung, bahkan di satu kelas beda-beda, bahkan di satu masjid beda-beda. Yaumul jaza. Dan kondisi alam waktu itu disesuaikan dengan amalannya per pribadi masing-masing. Kalau kita kesarang di sini ini, kalau kondisinya panas, kepanasan semua, kondisinya dingin, dingin. Sekarang enggak. Sebagian kedinginan, sebagian sangat enjoy, enak, sebagian sangat menderita. Sebagian yang dosanya dikit tenggelam di keringatnya sampai mata kaki di majelis yang sama-sama pada masyar. Sebagian dosanya lebih banyak, tenggelam di keringatnya sampai lutut. Ada dosanya begitu banyak boys,
sampai dia tenggelam di keringatnya. Seperti kita duduk di sini, ini ada yang wali, ada yang belum, ada yang takwa, ada yang baru belajar, bahkan ada yang bolosan. Kebetulan aja hari ini pas ada di sini. Beda-beda. Nanti pada waktu yaumul jaza, maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan, itu nanti beda-beda. Sampai mataharinya pun berbeda-beda. Untuk yang ini panas, untuk yang ini ternaungi, untuk yang ini begitu. Ini diantara kondisi jaza, kondisi balasan pada 7 kelompok ini di padang mahsyar yang sama adalah diberi naungan Allah di waktu orang selain mereka tidak dinaungi. Yaumul jaza. Katanya Imam Ghazali kurang lebihnya, kadang-kadang orang itu mikir, masa sih di kuburan, di mahsyar itu orang yang berdekatan kondisinya beda-beda, satunya senang satunya susah, masa mana mungkin itu. Coba kamu renung, di dunia pun sering terjadi begitu itu. Kamu sama-sama duduk, satunya bayangkan hari Kamis walimah, seneng. Satunya yang duduk di sampingnya, sama-sama di sampingnya cemberut, karena ternyata lamarannya ditolak hari Kamis itu jadi hari penderitaan. Untuk dia hari Kamis hari penderitaan. Contohnya begitu. Ada sama-sama satu kamar, sama-sama tidur, sama-sama mimpinya. Orang lihat dari luar, podo ae. Ternyata satu mimpi jadi pengantin baru, satunya mimpi diuber polisi terus digebuki. Kurang lebih kondisi mahsyar begitu itu. Di dunia ini sudah ada gambaran-gambaran begitu itu. Sama-sama satu majelis, sitoke memet, sitoke seweneng. Imamun adilun pertama adalah imam yang adil, pimpinan yang berbuat keadilan. Jadi orang itu kalau jadi pimpinan kok berbuat keadilan tuh masya Allah pahalanya itu mutaati, pahalanya itu dapat dari dia sendiri yang telah berbuat keadilan, kemudian melober kepada orang-orang yang dapat keadilan dia. Berapa banyak orang terkena kebaikan dia gara-gara keadilan dia itu. Lah imam tentu saja ada imam minimal, imam sedengan, imam sampai yang di bawahnya sekian banyak orang. Imam yang paling minimal kita ini imam badan kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Minimal-minimalnya kita ini adalah imamnya badan kita. Andaikan di dunia ini hanya ada kita saja, seperti zaman Nabi Adam, ya tetap saja kita ini imam atau khalifah. Ngimami siapa? Matanya, mulutnya, kupingnya, tangannya, kakinya. Ini kita jadi imam di diri kita. Kemudian imam yang agak gede dikit, di antara gambarannya imam istrinya dan anak-anaknya. Imam yang lebih besar lagi mungkin imam satu kampung, satu negara, bahkan imam satu dunia. Beda-beda. Oh, saya ini bukan imam, makmum terus ya, itu sholat, makmum terus, bahkan masbuk terus. Tapi sebetulnya kita ini semuanya imam. Kamu kok gunakan mulut kamu untuk itu, kamu berarti tidak amanah di dalam ngimami mulut kamu. Kamu kok gunakan kaki kamu untuk terlambat sholat, untuk bolos, berarti kamu nggak amanah dalam menjadi amirnya kaki kamu. Kamu kok mata kamu apa-apa dilihat, yang halal dilihat, yang haram dilihat, semuanya dilihat, ini berarti kamu nggak amanah di dalam jadi imamnya mata kamu. Kan kita ini diberi ikhtiar oleh Allah, diberi perasaan mampu mengatur. Lah perasaan itu akan ada hisabnya. Kita mau menjamkan mata, ya perasaan kita bisa buka mata, walaupun hakikatnya sebetulnya nggak mampu sih, tapi perasaan itulah yang akan dihisab dari kita. Namanya kita mukallaf, orang yang memang masih waras. Waras itu apa? Ya punya perasaan, bisa begini, bisa begitu. Maka kalau orang sudah gila, nggak bisa ngontrol perasaannya, sudah nggak ada kewajiban untuk amal agama. Maka selama kita ini merasa waras, maka kewajibannya ngatur kewarasan kita di dalam ridhonya Allah.
Saya ini kok takdirnya begini, oh begitu ya, kalau begitu ya sudah, nggak usah makan, nggak usah minum. Saya kan lapar, makan. Nah, kalau itu urusan itu kok nggak ngomong-ngomong takdir, urusan makan minum nggak ngomong-ngomong takdir, pokoknya Anda dukung nggak dukung tetap makan tetap minum loh. Begitu urusan bolos, saya ini takdirnya di Lauhil Mahfuz tadi ditulis bolos gimana loh Pak? Ya saya ditakdirkan nampel yang kabur gimana ya? Ganti takdir dilawan dengan takdir. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan yang kedua adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini diantara maksudnya dalam syarah-syarahnya, ini pemuda ini melewati masa mudanya, melewati kehidupannya sama sekali tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan kenakalan kepemudaan, kenakalan remaja. Anggap saja di antara contohnya, kalian datang dari rumah selepas SD, ya rata-rata umumnya orang SD kan belum nakal, atau belum kebayang mau nakal. Kemudian masuk pondok, di pondok lurus sampai tahasus, masya Allah. Lepas tahasus ngajar, lepas ngajar nikah, lepas nikah ketemu Israel, sampai kuburan. Ini termasuk gambarannya rajulun nasya'a fi ibadatillah, begitu itu. Jadi rentetan hidupnya itu sama sekali nggak ada kenakalannya. Maka setan nggak suka kok santri mondok mulai umur SD, lepas SD mondok sampai selesai, nggak suka. Disimbolos saja, mondok merugikan. Disiplin untuk apa? Masa pemuda nggak pernah merasakan kenakalan? Nikmatnya nakal waktu muda itu. Akhirnya tercopot dari rajulun nasya'a fi ibadatillah. Maka yang berkemungkinan untuk mendapatkan ini ya semua santri yang tertib dapat ini. Kalau di luar pesantren nggak, agak sulit, gambarannya sebenarnya agak sulit gitu. Nah, suasana di sekolah bebas, kuliahan bebas agak sulit. Kalau di pesantren mestinya itu potensi untuk mendapatkan ini itu bisa dianggap 100%. Andaikan ada persenan lebih dari 100, ya lebih dari 100 mestinya itu. Sudah suasananya, pelajarannya, teman-temannya, semestinya begitu itu. Maka untuk yang kedua ini semestinya yang hadir putra atau putri ini mudah mendapatkan seharusnya. Warujulan, dan laki-laki kolbu yang hati dia mu'allakun, digantungkan bil masjid, dengan masjid-masjid. Itu diantara maksudnya orang iman yang dia ini begitu disiplin dengan program-program keagamaan yang telah diperintahkan, disyariatkan di masjid. Di antara yang terpokok ya sholat 5 waktu berjamaah itu. Mu'allak itu artinya belum waktunya pun hatinya sudah di situ. Seperti wanya kalian ini kan punya orang tua, punya ibu. Walaupun diterangkil, hatinya itu kan di Flores, hatinya di Jakarta. Walaupun mulai Syawal sudah diterangkil, tapi hatinya itu begitu ada program kepulangan langsung wus hilang semua. Itu qalbuhu mu'allakun bil buyut, itu begitu itu katanya. Badannya di sini, hatinya itu digantung di rumahnya masing-masing. Lalu qalbuhu mu'allakun bil masjid, ini masjid belum azan itu sudah kapan azannya ya? Kapan azannya ya? Gitu. Itu qalbuhu mu'allakun bil masjid maksudnya begitu itu. Hati digantung, yang digantung bukan badannya loh, yang digantung hatinya. Itu hatinya itu di masjid. Begitu ada program masjid gak pernah ketinggalan. Nah ini anak terangkil ini mestinya masjidnya tinggal melangkah satu langkah sampai mestinya lulus semua itu. Kalau nggak lulus ya bukan hanya kebangetan, sempurna kebangetannya. Warajulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Ini penting, banyak yang mengartikan ini kurang tepat. Ini babnya al-liqa ma'al mahabbah wal firaq ma'al mahabbah. Ini babnya bukan ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini babnya bukan itu. Babnya ketemu sama-sama mencintai karena Allah, ketika berpisah, berpisahnya disertai kerinduan pengen ketemu lagi. Gambarannya al-liqa ma'al hub
wal firaq ma'al hub alal hub, itu contohnya pengantin baru. Contohnya pengantin baru ketemu dengan suaminya begitu romantis, suaminya pergi ke masjid, loh pengen ketemu kapan ya, selesai program masjid cepat pulang saya. Itu contohnya, itu begitu itu. Nah ini diantara tanda iman benar itu kalau orang dengan teman muslimnya itu begitu rindu itu. Maka diceritakan para sahabat begitu selepas sholat jamaah subuh pulang ke masing-masing untuk ngurusi macam-macam, wah mereka kangen kapan ya ketemu dengan teman-teman lagi di masjid. Nah, begitu selepas selesai isya tidur tuh sering kebangun, loh kapan subuhnya saya pengen cepat ketemu lagi teman-teman di masjid. Nah ini banyak diartikan yang akan kita baca ini dengan al-hub fillah wal bughdu fillah, itu keliru. Al-liqa alal hub wal firaq alal hub. Ala itu di atas, al-liqa ala ketemu di atas kecintaan, berpisah di atas kecintaan, bukan karena Allah atau bisa karena Allah. Kalau itu urusannya ketegasan, wes siapapun kalau nggak diridhoi Allah saya siap berpisah, siapapun yang diridhoi Allah saya siap, gitu. Itu beda lagi. Ini contoh kerinduan, paham ya? Ini penting. Wa rajulani tahaba fillah, dan dua laki-laki yang keduanya saling mencintai fillah karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Kalau kalian cintai karena Allah tidak mungkin dibuatkan maksiat. Saya cinta karena Allah, ternyata mengarah nyeleweng itu bukan cinta karena Allah, itu cinta karena nafsu dan sarung. Ijtama'a ala dzalik, keduanya berkumpul ala dzalika, di atas hub fillah, wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah alaihi, di atas hub fillah. Maka gambarannya yang telah diterangkan tadi, paham ya? Kalau ada yang terangkan selain itu harus diluruskan. Memang itu banyak kekeliruan dalam artikan ini. Warajulun, dan yang seterusnya adalah seorang laki-laki, da'adhum ra'atun dzatu mangsibin wa jamal, yang mengajak dia untuk berbuat maksiat seorang wanita. Dzatu mangsibin, yang wanita tadi mempunyai posisi yang kuat, anaknya pejabat atau anaknya bos, orang yang kira-kira kalau dia berbuat pelanggaran pun nggak ada yang berani ngurus. Anaknya siapa, raja atau anaknya pendekar siapa, ngajak dia untuk ngeluyur, ngajak dia untuk maksiat. Terus wajamalin, bukan sekedar dia punya posisi kuat, memang dia cantik. Ini ada dua penguat untuk berbuat maksiat. Pertama, cantik, memang itu menarik. Kedua, nggak ada yang ngurus nanti. Tapi di situ itu tampak mutiara iman dia. Inni akhafullah. Di orang ini sebelum ada ujian sepertinya sama-sama jagoannya. Begitu separing ternyata satunya mukul aja nggak bisa, malah mukul ke seleo. Sama-sama sepertinya sama-sama latihannya, begitu separing ketahuan yang pendekar itu yang mana. Sama-sama sepertinya orang baik-baik aja, begitu digoda wanita yang cantik yang punya posisi kuat itu beda. Ada yang sama sekali tidak melanggar, tipe-tipe para anbiya, tipe Nabi Yusuf, ma'adallah. Ada yang tipe-tipe mumpung ini, saya ini nggak usah digoda, ini sudah goyang-goyang kok digoda, ya langsung terbang, terkam, terjam. Faqal, maka dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Warajulun, dan seterusnya adalah seorang laki-laki, tasaddaqa bisedaqatin fa'akhfaha, yang dia bersedekah dengan sebuah sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekah itu. Tidak ingin sedekahnya diketahui oleh siapapun, saking menyembunyikannya,
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri dia tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan dia. Begitu tersembunyinya sedekah dia tadi diungkapkan sampai tangan kiri dia sendiri lo nggak tahu. Masya Allah. Apalagi orang lain yang badan dia aja bagian kiri lo nggak tahu. Ini diantara maksudnya bagaimana kita ini punya amalan, diantaranya amalan sedekah yang memang murni karena Allah, tidak pengen siapapun tahu. Bahkan andaikan tangan kanan dan tangan kiri itu dianggap berpisah dengan badan kita, tangan kiri pun nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan kita. Begitu tersembunyinya. Kadang-kadang kita ini sedekah belum pernah yang begitu itu, biar antara saya dengan Allah saja. Nah, ini bukan berarti sedekah yang jahriyah, sedekah yang terang-terangan nggak ada pahalanya. Karena sedekah yang terang-terangan itu juga bagian dari syiar untuk menyemangati yang lain-lain. Semuanya, dua-duanya dipuji oleh Allah. In tubdus shadaqati fa ni'ma hi. Fa ni'ma hu pa hi. Fa ni'ma hi ya. Nah, kalau kalian sedekah dengan terang-terangan maka itu adalah sebaik-baiknya perkara. Wa in tukhfuha, dan kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi, kalian sembunyikan, waktu tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian. Maka kalau orang lain berbuat sedekah sirri atau jahri, kita husnudzon. Jangan ada teman kita sedekah jahri, riak ini, ini anu pamer. Kok kamu jadi dukun sekarang? Mulai kapan kamu tahu hatinya seseorang? Nah, mau jadi dukun. Wa rajulun, dan seorang laki-laki dzakarallah khalian, yang dia mengingati Allah khalian, sendirian. Sudah ceritakan kemarin, kita ini siapa toh? Kita ini adalah kita, ketika sendirian itulah kita. Kalau sebelum sendirian, kita ini sering buat drama, drakor, drama Korea. Jadi kalau kita sudah sendirian itu tampak, ini saya ini si ahli ibadah apa si setan gitu. Fafadat ainah, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata, nangis ketika sendirian. Doa bareng-bareng istighosah, temannya nangis, ya baiklah, masih ada perasaan hati temannya hatinya terenyuh, dia ikut terenyuh. Nah, ya orang normal seharusnya begitu itu. Tetapi kalau sendirian nangisi dirinya, wah ini beda. Saya sendirian Pak, tapi nangisnya untuk buantar yang juru kamar, biar semua kamar tahu ini sendirian kholian. Alah, itu drama lagi. Kalau depan orang bawa tasbih, masuk kamar buka HP. Alah, drama. Pandangan makhluk ini puji-puji ahli wirid. Begitu masuk kamar tampak setannya. Maka ini kata-kata khalian itu Pak, kita waspadai. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Rawahu Muslim. Qultu wa taqaddama, dan telah lalu hadis ini fi hidil farji, dalam bab menjaga kemaluan. Wa taqaddama, dah lalu fi hidil farji, dalam bab menjaga kemaluan. Hadis Umar, hadisnya Sayyidina Umar, fi qissatul kifli, dalam kisahnya seorang yang bernama Al-Kifl. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair.
وعافنا واعف عنا